Suruh doa. Oke, shalom semuanya. Baik, kembali lagi dalam acara Grow in Christ, edisi hari Selasa, jam 19.30 ya, setiap hari Selasa kita mengadakan Grow in Christ, ini minggu kedua di bulan November. Mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita, sama-sama kita akan masuk di dalam acara Grow in Christ ini, namun sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam hari ini kami bersukacita karena kami bisa sama-sama dengan rekan sahabat kami dimanapun mereka berada, untuk kami sama-sama belajar untuk berkomunitas secara online. Kami mencari Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati dan mengurapi acara ini. Biarlah setiap iman, pengharapan, dan kasih kami dibangun lebih lagi kepada Kristus. Biarlah setiap pengajaran, setiap kebenaran firman Tuhan mencelikan mata rohani kami, dan biarlah Tuhan sendiri juga memampukan dan memberikan kami hikmat supaya kami bisa belajar sesuatu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara JIC ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Saya akan share apa yang istri saya ya sudah siapkan. Sama-sama kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bagai wanita yang merindukan satu jamahan yang menyebutkan, demikian hatiku meyakini kuat kuasa-Mu Tuhan. Bagai wanita yang merindukan satu jamahan yang menyembuhkan, demikian hatiku meyakini kuat kuasa-Mu Tuhan. Ku berseru karena ku percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap hati yang sungguh berharap. Itu yang maksudnya bukti yang tanah yang benarnya. Ya, contohnya itulah Bagai wanita yang merindukan satu jamahan yang menyembuhkan, demikian hatiku meyakini kuat kuasa-Mu Tuhan. Ku
Oke, terima kasih. Kita sudah menaikkan pujian. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Silakan buat Cimasa untuk ambil alih. Ya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk kami sama-sama belajar firman pada malam hari ini. Berikan kami hati yang baru untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Semoga acara malam ini memberkati semua kami yang hadir di sini. Haleluya. Amin. Selamat malam, teman-teman semua. Pada malam ini kita diberikan satu tema, yaitu tentang kesembuhan ilahi ya. Jadi kesembuhan ilahi ini penting ya. Kenapa penting? Karena ternyata kenapa bisa ada kesembuhan? Artinya ada satu penyakit atau luka batin atau gangguan rohani ya yang banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Jadi penyakit itu sendiri ada dua macam ya saudara, yaitu fisik dan non-fisik. Nah, kebanyakan sakit yang non-fisik ini yang mayoritas menjadikan fisik kita menjadi sakit. Jadi non-fisik ini sakit apa ya? Yaitu sakit dari pikiran, dari hubungan dengan antara sesama keluarga, atau dengan teman, atau dengan orang tua, sehingga memberikan kita ini karena tidak bisa menyelesaikan yang non-fisik, maka berimbas kepada fisik kita. Makanya saat ini kita perlu sekali untuk belajar sama-sama apa sih kesembuhan ilahi itu. Ini bukan hanya kepada orang yang butuh kesembuhan secara fisik saja ya, tetapi juga untuk kita-kita yang banyak menyimpan luka nih, banyak menyimpan luka orang Kristen ya. Jadi solusinya sebetulnya ada beberapa ya, yang kalau kita mau melihat lebih jauh ya. Untuk penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan tuh sebetulnya ada solusi satu medis, yang kedua mungkin non medis seperti penyembuhan alternatif atau herbal ya yang banyak kita tahu juga ya di mana-mana ya. Dan yang ketiga adalah penyembuhan secara spiritual. Nah, ini yang terakhir ini yang paling tinggi ya tingkatannya, yaitu kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Kesembuhan yang apabila kalau udah dokter tuh angkat tangan, udah nggak bisa apa-apa, tetapi tiba-tiba kita berserah dan kemudian Tuhan menolong kita. Nah, ini sangat berkaitan sekali ya antara fisik dan non-fisik, dan banyak sekali masalah-masalah yang non-fisik ini tidak bisa terselesaikan karena tidak bisa dilihat sakitnya. Nah, sama-sama baik kita belajar pada malam hari ini, yaitu yang pertama ya, yang pertama itu adalah apa itu kesembuhan ilahi ya. Jadi kesembuhan ilahi itu adalah mujizat karena intervensi Tuhan tadi ya. Ya, walaupun semua jalan medis itu sudah buntu, sudah operasi, sudah apa dan sudah apa. Nah, tetapi kemudian Tuhan mengintervensi dengan caranya. Dan caranya apa? Yaitu seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Ya, firman Tuhan saya bacakan untuk saudara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, jadi di sini sudah jelas sekali bahwa Tuhan sendiri yang menyembuhkan, bukan kepada siapa-siapa. Dan apabila kita mengikuti ketetapan Tuhan, maka kita tidak akan ditimpakan oleh penyakit yang ditimpakan kepada orang yang tidak percaya. Ya, dalam hal ini, dalam bacaan ini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua kita juga mempelajari kesembuhan ilahi itu apa. Kita jangan hanya terpaku kepada satu metode ya. Oh, kalau Tuhan itu yang menyembuhkan, berarti harus pakai seperti di dalam Alkitab tuh. Itu Alkitabiah, pakai ludah dikucek-kucek pakai tanah liat, maka orang buta akan melihat. Atau ada juga yang spesifik mengatakan harus pakai minyak urapan. Kalau tidak ada minyak urapan, berarti tidak ada kuasa Tuhan. Lalu kemudian juga ada beberapa yang ngomong juga
Harus dengan anggur, ya, karena anggur itu lambang daripada darah Yesus. Nah, tetapi sebetulnya Tuhan bisa memakai apa saja ya untuk menyembuhkan kita dengan semua metode, dengan semua cara. Bisa juga dengan perkataan firman, bisa dengan sapu tangan, bisa menyembuhkan dengan bayangan, ya. Sama seperti ada yang di dalam bacaan Markus 8 ayat 22 dan 25, ya. Di sini dikatakan kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk lagi ke kampung." Ya, jadi dalam hal ini kita tidak bisa memberikan satu cara saja, oh harus caranya seperti ini, seperti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan bisa memakai banyak cara ya untuk menyembuhkan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kesembuhan ilahi itu apa? Yaitu kesembuhan yang tuntas ya dan sempurna. Dia tidak akan menyembuhkan mata lalu membuat kuping kita sakit atau membuat leher kita sakit juga. Jadi dia tidak berpindah posisi sakitnya ya, atau juga tidak kambuh kembali ya. Sama kita sering mendengar ya kesaksian-kesaksian orang yang sudah di ujung tanduk, kanker stadium 4, lalu kemudian tiba-tiba jantung yang baru, penyakit langka, kemudian ada juga AIDS ya, kemudian juga ginjal yang baru, hati yang baru. Itu sudah kita dengar kesaksian-kesaksian oleh para sahabat-sahabat kita dan juga banyak yang disaksikan di internet ya. Jadi ini luar biasa sekali, kesembuhan itu tuntas apabila dari Tuhan ya. Ya, seperti di dalam bacaan Matius 9 ayat 20 dan 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi pada saat perempuan ini sembuh, dia sudah berobat kemana-mana, 12 tahun, dia menanggung penyakitnya. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, maka seketika, sekonyong-konyong, sembuhlah perempuan itu. Jadi tidak ada lagi bilang setengah sembuh ya, atau seperempat sembuh. Tetapi sembuhlah perempuan itu. Itulah mujizat yang diberikan melalui Tuhan. Ini adalah kesembuhan ilahi. Bagaimana Tuhan bekerja kepada si perempuan ini ya. Jadi tidak tanggung-tanggung tetapi tuntas. Jadi kesembuhan ilahi juga yang keempat kita belajar bahwa ini adalah karena iman si penerima ya. Jadi bukan karena orang yang mendoakan. Wah, saya tuh kalau didoakan Pastor Rudi pasti saya sembuh. Ya, tetapi Tuhan adalah memakai Pastor Rudi ya untuk mendoakan orang yang sembuh. Tetapi kita tidak bisa sembuh kalau kita tidak beriman. Jadi apabila kita menderita sakit, kita jangan menaruh iman kita kepada pendeta ya. Tetapi kita iman itu harus kepada Tuhan ya. Atau kita berdoa, oh kepada gereja ini nih, kayaknya kalau di sini penyembuhannya khusus penyembuhan, saya harus ke sana. Itu juga walaupun gereja tersebut dipakai Tuhan, tetapi juga kurang tepat ya, karena kita harus ingat bahwa manusia atau gereja atau siapapun itu adalah sebagai alat. Tetapi kita harus yakini dulu, kita punya iman yang betul. 100% itu semua kuasa Tuhan ya. Dan apabila kita memiliki iman yang betul kepada Tuhan, maka kita pasti disembuhkan.
Ya, saya baca di dalam juga Markus 2 ayat 11 dan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi ini menceritakan tentang si lumpuh ya. Si lumpuh yang sudah bertahun-tahun, hanya Tuhan bilang, bangun, bangkit. Tiba-tiba dia bisa jalan pulang ke rumah ya. Inilah yang kehebatannya dari kesembuhan ilahi ya. Jadi kesembuhan ilahi itu karena si penerima itu, si penderita, si sakit itu percaya akan beriman kepada Tuhan, maka dia begitu mendengar, dia langsung berdiri, karena dia percaya itu adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Ya ini ya, jadi kita kalau beriman pun jangan setengah-setengah, jangan juga kata orang, tetapi kita harus mengimani sendiri. Jangan terkecoh oleh gereja atau hamba Tuhan, tetapi iman kita harus murni kepada Tuhan, si sumber iman itu. Ya, dan yang kelima, tujuan kesembuhan ilahi ya. Tujuan kesembuhan ilahi. Kenapa harus ada kesembuhan ilahi? Yaitu adalah sebetulnya gampang ya, untuk mempermuliakan Tuhan ya. Mempermuliakan Tuhan itu adalah tujuan utamanya. Dan juga membangkitkan iman orang yang sakit ya. Orang-orang yang melihat atau mendengar kesembuhan itu, seperti kita ya mendengarkan kesaksian tentang Dede ya, anak dari Ibu Iva. Kita mendengarkan kesaksiannya banyak memberkati sekali. Satu, kita melihat iman anak kecil itu yang kuat, dan juga kita melihat iman Iva juga kepada Tuhan. Kita semua tuh diberkati ya dari kesaksian dari Ibu Iva ini ya. Jadi juga untuk Pak Lewi, saya sampai ngomong sama Bu Ani ya, waduh, Pak Lewi ini hebat loh, sudah melewati 2 tahun pandemi, ini tahun yang ketiga. Luar biasa Tuhan bekerja, dan tetap semangat, masih tetap semangat. Saya kagum ya dengan kawan-kawan kita ini ya. Mereka masih tetap berharap kepada Tuhan dan tidak lemah imannya, dan tetap semangat, tetap memuliakan Tuhan, tetap rajin Ibu Lewi juga ke gereja ya. Jadi ini memberikan kita secara tidak langsung keuntungan ya, untuk kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan atas orang tersebut gitu ya. Jadi kita juga bilang, oh benar juga, berarti orang percaya itu kalau berdoa itu ada buktinya. Ini contohnya ini, seperti kawan-kawan kita tadi ya. Jadi pada malam hari ini kesembuhan ilahi ini adalah topik yang cukup menarik buat saya. Saya mencoba membawakannya dengan bahasa saya sendiri. Jadi kenapa ada kesembuhan ilahi? Tadi saya balik lagi, saya menutup dengan sebuah renungan ya. Ya, kenapa ada kita diizinkan sakit ya? Sakit mungkin sakit rohani, sakit juga penyakit fisik dan juga gangguan rohani ya. Ya, jadi semuanya itu adalah atas seizin Tuhan. Tidak mungkin kita melewati tanpa seizin Tuhan ya. Dan yang kedua mungkin dimaksudkan untuk bertobat ya. Dan yang ketiga dimaksudkan juga untuk bersaksi. Nah, sekarang perenungannya adalah buat kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Kenapa orang percaya, orang Kristen bisa sakit? Ya, cara mengeceknya sebetulnya gampang, Saudara. Ya, coba sekarang Saudara renungkan pada malam hari ini. Coba menjawab dengan cepat. Sesudah khotbah ini selesai, sesudah ibadah ini selesai, tulis di dalam kertas ya. 1, 5 nama orang yang pernah menolong kita pada saat kita susah tentunya ya. Kedua, 5 nama orang yang berjasa dalam hidup kita. Ketiga, 5 nama orang yang mengubah hidup kita. Nah, apabila kita kesulitan menuliskan 15 nama tadi yang selama berapa umur tahun saudara saat ini saudara sudah berjalan menjadi Kristen, maka kalau kita susah mengingat nama orang-orang yang sudah membuat berjasa di dalam kehidupan kekristenan kita,
ada kemungkinan ya kita ini juga perlu untuk disembuhkan secara ilahi. Jangan saudara gampang mengingat nama-nama orang yang menjahati saudara. Untuk mengingat kejahatan seseorang itu sampai seumur hidup rasanya tidak akan pernah lupa ya, kita dibuat orang begini, kita dibuat orang begitu, itu rasanya emosinya pun masih terbayang dan masih teringat-ingat ya. Itu sangat gampang saudara. Tetapi sekarang kita balik ya cara mengecek apakah saya perlu kesembuhan ilahi pada malam hari ini. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin berharga, dan membuat kita menjadi sabar. Ya, silakan saudara tulis dan renungkan pada malam hari ini. Dan topik kita pada malam hari ini saya kira juga cukup jelas dan juga karena cukup panjang ya. Ini Pastor Charlton ini panjang banget kasih 5 topik loh. Iya, saya bersyukur ini topiknya luar biasa, semoga bermanfaat, bisa dimengerti, dan membawa manfaat buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada hambanya. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan. Tentunya kita harus berikan tepuk tangan, apresiasi buat Ibu Gembala karena tentunya dengan bahasanya sendiri sudah menambahkan di luar dari apa yang sudah dipersiapkan, tentunya sudah ditambahkan dengan luar biasa. Tentunya sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin saling bersaksi, ada juga kamu yang minta didoakan. Mari kita tundukkan diri dulu, kita berdoa bersama-sama. Ucap syukur ya Tuhan untuk setiap renungan yang sudah kami dengar dari Ibu Marcel, Ibu Gembala kami. Berdoa untuknya ya Tuhan, biar kiranya kemanapun beliau pergi, apapun yang sedang dikerjakan, tanggung jawab yang sedang dia pegang, maupun bertemu dengan banyak orang, Tuhan tetap berikan keselamatan, kesehatan, dan juga berikan tuntunan agar bisa apapun yang direncanakannya terjadi dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan kami malam hari ini, dan biar Engkau saja yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau merenungkan kebaikan-Mu, mau membahas bersama-sama, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, tentunya kalau kita berbicara mengenai kesembuhan ilahi, berarti ada kesembuhan yang non-ilahi, atau kesembuhan yang bukan berasal dari Tuhan. Ada yang disebut kesembuhan natural, Bapak Ibu. Kesembuhan natural itu apa ya? Kalau kamu pilek, makan sup yang anget-anget, tidurnya cukup, makannya sehat, sembuh. Ya, 5 orang yang mengubah hidup kita. Ya, itu maksudnya itu, Bapak Ibu. Jadi tadi 5 itu salah ya, 3 kali 5 ya, pokoknya itu ikuti katanya Bu Gembala ya. Saya kembali lagi, berarti ada kesembuhan yang non ilahi ya Bapak Ibu ya, kesembuhan yang kesembuhan yang natural. Ada juga kesembuhan yang tidak berasal dari Tuhan, tapi juga nggak natural. Apa itu? Kesembuhan yang berasal dari kuasa kegelapan. Berarti kegelapan bisa menyembuhkan? Nggak bisa. Tetapi prinsipnya semua melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tadi. Jadi satu, kesembuhannya itu apa? Kesembuhannya itu bukan intervensi Tuhan, ya, dan juga terjadi tidak dalam kapasitas kita sebagai orang yang mengikuti ketetapan Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Jadi kok saya berdosa tapi kok sembuh, kok hebat? Nah, itu berarti bukan dari Tuhan. Lalu juga kalau kesembuhannya itu kambuhan, itu berarti bukan dari Tuhan. Ada satu komentari yang saya baca, kesembuhan ilahi itu tidak menurunkan level kesembuhan. Maksudnya, oh dari lumpuh jadi pincang, oh minimal pincang lah, kan kemarin lumpuh ini pincang. Ya, puji Tuhan ada peningkatan. Nggak gitu Bapak Ibu, kalau Tuhan mau kasih jalan ya jalan. Nggak pakai pincang dulu. Dari buta ya nggak ke katarak dulu baru melek gitu Bapak Ibu ya, jadi langsung melek gitu, nggak pakai katarak dulu. Lalu misalnya bisu nggak
jadi pelat dulu atau nggak jadi petah lidah dulu, ya jadi maksudnya lidahnya jadi pendek gitu, enggak langsung bisa ngomong gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesembuhannya sempurna dan tuntas. Nah, malam hari ini saya nggak mau menambahkan karena tentunya semua bahannya sudah disampaikan oleh Bu Gembala dengan luar biasa. Nah, semoga apa yang dipelajari hari-hari ini Bapak Ibu, kita masuk dalam kesembuhan ilahi, kita itu nggak ketipu gitu ya Bapak Ibu ya, karena hari-hari ini banyak orang yang menawarkan kesembuhan. Ayo kalau mau sembuh apa kasih duit dulu ke gereja atau kasih ke kasih duit ke saya 50 juta nanti kamu saya doakan sembuh. Ada yang begitu Bapak Ibu ya. Ada juga orang yang mau sembuh, kamu mau sembuh. Oh ya, kamu mesti mau saya peluk, saya cium. Nah, ada juga yang begitu. Kamu mau sembuh? Oh, kalau kamu mau sembuh, kamu harus jadi kacung saya. Ah, ya bisa juga. Ada yang begitulah kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak motifnya nggak mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau kesembuhan ilahi itu ya tujuan utamanya satu ya, mempermuliakan Tuhan. Dan juga tentunya itu adalah keuntungan bagi orang percaya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Marcel. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Nah, ini saya ada banyak kawan-kawan kita malam hari ini. Saya akan mulai dari yang tentunya ladies first ya. Ini ada Putri. Putri, shalom. Tentunya anaknya ulang tahun hari ini. Mbak Putri. Gimana Mbak? Ya, shalom Putri. Piye Putri? Menyinggung kepada bahan kita, apakah mungkin ada kesaksian atau ada yang mau ditambahkan? Saya persilahkan loh, Putri. Kesembuhan ilahi ya. Iya, sebenarnya sih udah tahu juga, cuman ya setengah-setengah 50-50 sudah tahu, dan 50-nya juga mau bertanya juga. Kalau masalah kesaksian sih banyak ya, kesaksian kebaikan Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena waktu luar biasa. Dan juga sih kesembuhan ilahi juga, atau memang kesembuhan menurut ya iman percaya kita. Waktu itu kan kesaksian ya, suami saya lagi waktu masih punya mobil Kopaja dulu, kan parkirnya di depan rumah saya di garasi itu, dan posisi tanahnya itu karena agak landai mundur, jadi mobil perlu diganjal pakai batu. Nah, pas mau keluar mobil, sopir sudah pada datang, suami saya itu geser batu ganjalan di roda depannya itu. Dan sopirnya itu nggak tahu kalau tangan suami saya itu ada di bawah ban itu. Dia nggak minjak rem. Jadi otomatis mobil itu kan mundur diambil batu itu. Jadi tangan suami saya kan kelindes kan. Nah, dia teriak-teriakan setengah mati itu. Kan sakit. Habis itu saya urut, saya balurin minyak. Sambil saya berdoa. Iman percaya saya sama Tuhan tuh kuat memang. Saya berdoa, saya minta kesembuhan biar dia nggak ngerasa sakit. Yang tadinya suami saya teriak-teriak kesakitan, omongannya udah nggak jelas, itu ngelantur, omongan jelek semua namanya. Dia kan waktu itu memang udah Kristen, cuman kumpulannya sopir-sopir kan tahu sendiri, omongannya masih belum benar. Jadi aku bilang, bantu saya percaya sama Tuhan, pasti nggak sakit. Akhirnya begitu saya olesin, saya usapin, saya banyak berdoa, langsung reda, langsung benar-benar nggak merasa sakit itu. Dia melongo ngeliatin saya, kok nggak sakit sama sekali ya, katanya gitu. Jadi itu waktu itu saya juga iman masih belum bertumbuh sekali ya, kita masih benar-benar cuman ya kayak ibarat iman sekecil biji sesawi aja gitu kan. Jadi saya juga benar-benar kayak terheran-heran gitu, benar-benar kuasa Tuhan. Jadi saya bukan karena kekuatan saya, tapi saya tetap percaya karena pikiran saya, iman saya cuma sama Tuhan aja. Itu yang kesaksian pertama sih. Kalau yang kedua juga benar-benar nggak habis pikir juga, waktu suami saya betulin genteng rumah, tiba-tiba turun, dia maaf kata ya kayak monyet, kegatelan semua badan, mungkin apa kejatuhan binatang atau apa nggak ngerti, merah-merah semua badan itu. Nah, saya juga memang pakai alat sih. Tadi juga penjelasan hukum kan tadi bukan karena alatnya, tapi memang karena kuasa Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya melalui perantaraan alat itu juga Tuhan bekerja di situ gitu loh.
Jadi saya cuma ambil minyak kayu putih, saya balurin seluruh badan sambil berdoa juga. Tiba-tiba itu semua gatal hilang. Merah-merah juga hilang. Itu berapa kali saya dapat mujizat kebaikan Tuhan, kesembuhan itu di dalam diri saya itu udah berkali-kali. Cuman waktu itu saya masih belum merasa kalau Tuhan itu bekerja, berkarya dalam hidup saya, karena kan memang pertumbuhan iman saya kan masih baru ibaratnya baru mau mulai gitu kan. Dari situlah mulai saya kenalkan iman saya sama anak-anak saya, masuk saya gitu. Jadi kehidupan kita itu harus benar-benar percaya sama Tuhan. Apapun yang kita hadapin itu yakin dan percaya Tuhan tuh pelihara kita, Tuhan tuh ngerti. Aku bilang gitu. Yang penting kita percaya dan melakukan bagian kita. Bagian Tuhan dia sudah tahu. Jadi bagian kita jalanin, selebihnya kan Tuhan nanti yang ikut campur. Saya bilang gitu. Terus saya juga ngasih pengertian sama anak-anak itu di rumah. Usahakan kalau berkata-kata itu yang baik. Termasuk suami saya juga. Karena kan dalam berkeluarga ini kan kita juga mesti harus saling terbuka, saling menasehatin gitu kan. Jadi nggak selamanya juga saya benar. Jadi pokoknya saling nasehatin, saling ngerti gitu. Nah, itu aja kesaksian saya. Jadi saya di sini cuma menambahkan sedikit kan. Jadi melalui barang juga. Kalau kita punya iman yang besar sama Tuhan, itu pasti bisa membuat mujizat gitu loh. Kayak begitu, karena kan kesaksian di internet juga ada yang terpapar virus, tiba-tiba dia rindu mau minum perjamuan kudus kan, mau makan roti dan anggur, tiba-tiba disembuhkan total sama Tuhan. Itu kan termasuk kesembuhan ilahi juga, termasuk mujizat melalui alat itu, melalui bantuan anggur dan roti itu. Jadi istilahnya melalui barang pun Tuhan bisa bekerja dari situ gitu. Yang penting iman kita kuat sama Tuhan, itu aja sih. Betul. Ya, betul. Jadi ya terima kasih Putri. Dan memang terkadang orang yang baru membangun hubungannya dengan Tuhan itu kayak orang pacaran ya. Itu biasanya memang kadar cintanya lagi tinggi-tingginya tuh. Jadi walaupun belum terlalu kenal banget, tapi cintanya tuh lagi gebu-gebu. Jadi memang keimanannya kuat. Itu yang disebut sebagai kasih mula-mula. Memang Tuhan jadi lebih dekat, kuasanya jadi terasa lebih besar. Karena ya buat orang yang nggak pernah makan cabai, dapat cabai seujung kuku kan langsung pedes banget gitu kan. Itu seperti itulah kurang lebih kita dengan Tuhan dikasih mula-mula gitu. Orang yang nggak pernah makan cabai, tiba-tiba dapat cabai secolekan aja tuh pedesnya bisa 3 hari gitu. Nah, lama-lama udah mulai terbiasa, dan tentunya kita harus jaga, jangan sampai kita terbiasa dengan Tuhan. Justru kita harus selalu terkagum-kagum, harus selalu melihat keajaiban Tuhan itu dengan luar biasa gitu. Nah, penyikapi apa tadi Putri bilang bahwa bisa dengan alat, betul bisa Bu, tapi memang tidak boleh terpaku dengan alat. Jadinya tiap kali sakit nyarinya minyak kayu putih gitu. Lalu atau tiap kali sakit nyarinya tongkat misalnya. Masih ingat sangat masih menempel di pikiran saya itu dulu ada kejatuhan batu meteor, lalu seorang anak kecil ngambil batunya, lalu dia jadi kayak dukun, sembuhin orang, namanya ponari, batu ponari. Akhirnya dia itu jadi selebriti, ya kan? Orang-orang yang sakit semua datang ke dia, air seember dia celupin batunya, bawa pulang dipakai mandi, dipakai minum, sembuh. Akhirnya sekarang batunya itu sudah nggak ada kuasanya, sudah nggak ada ampuhnya. Keluarga ini pun akhirnya jatuh melarat lagi. Anaknya itu yang dari masa kecilnya disuruh nyembuhin orang, nyelupin tangan ke air, malah jadinya nggak sekolah, jadi bodoh, jadi nggak pinter. Sekarang malah di rumah kayak orang yang kurang 3 on otaknya gitu.
Jadi kalau kayak begitu kan nggak mempermuliakan Tuhan. Nah tentunya Tuhan Iya. bisa pakai, misalnya kita lagi kayak Putri, tangan anaknya suaminya lagi kecepit, kelindes, lalu pakai minyak kayu putih, dan Tuhan beracara dengan itu, tentu bisa. Jadi yang hebat itu tetap Tuhannya, Ya. bukan minyak kayu putihnya. Ada juga yang mungkin dulu ya, saya masih ingat pendeta Oral Roberts di Amerika itu. Pendeta Oral Roberts, dia mengalami karunia kesembuhan. Dia bisa sembuhkan orang, jadi dia doakan sumber air, lalu dia kantong-kantongin. Jadi terkumpullah hari itu 6 juta kantong air. Lalu dia doakan, dia bagi-bagikan, dia umumkan di TV bahwa siapapun yang mendapatkan air dari saya, itu adalah air kesembuhan, sakit apapun, kesembuhan ilahi terjadi. Banyak yang nggak sembuh. Ya kenapa? Karena pendeta Oral Roberts ini mengkultuskan dirinya dan air itu, padahal harusnya yang dimuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati ya, Putri ya. Putri, kawan-kawan yang lain harus hati-hati, jangan sampai kita terikat pada metodenya. Kayak contohnya gini, saya dulu kan diajarin 10 itu bisa 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2-nya ditambahin 5 kali, atau 2 kali 5, atau juga 10 bisa 20 bagi 2 kan gitu ya. Atau bisa juga 100 diangkat, 100 diakarkan gitu. Jadi ada begitu banyak cara untuk mendapatkan angka 10. Bisa juga 12 kurang 2, bisa juga 100 kurang 90. Jadi ada banyak caranya. Jangan terikat dengan hasilnya, tapi terikat fokuslah pada prosesnya gitu, pada Tuhannya. Ya, Bapak Ibu ya. Itu contoh aja. Jadi 100 itu bisa 50 bagi 5, bisa juga 20 bagi 2, bisa juga 40 bagi 4 kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan hasilnya, karena kalau kita terikat, berarti 10 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Padahal Tuhan mau berkati kita 100, kan nggak bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat Putri. Tuhan berkati. Ini juga ada mungkin bisa dibantu oleh Pastor Fendi. Ini ada Ibu Luciana Hartono. Shalom Ibu, salam kenal, saya Anton Bu. Ibu Luciana Hartono. Ada juga Bu Magda. Ini Bu Magda yang di Bali ya, saya rasa ya. Shalom, Bu Luciana bisa buka kamera kah atau mau menambahkan sesuatu buat diskusi kita malam hari ini? Saya persilahkan loh, Bu Luciana. Ya, atau mungkin mau didoakan ya. Ya, ada juga Ibu, ini mungkin temannya Pak Paulus Eko ya, Ibu. Tadi ada Bu Nuni, mana ya Bu Nuni? Oke lah, keluar lagi mungkin. Bu Nani, ya. Bu Luciana, shalom. Ada juga Bu Mat. Ya, shalom. Iya, Bu. Salam kenal ya, Lucy di sini. Kenal. Ya. Shalom. Bagaimana kabarnya, Bu? Semua baik? Baik, semua baik. Puji Tuhan. Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau di-sharingkan buat kami? Pengen sih banyak, tapi ini lagi habis pindahan rumah nih, kayaknya lagi pengen diomongin banyak, tapi harus tadi mendadak, jadi nggak nyusun dulu apa yang mesti bicara dulu. Banyak bener sih yang mesti mau diomongin. Ya, puji Tuhan, mungkin kan bisa pindah ke Cikarang, mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari saya.
Karena selama di Citra itu saya sih pengen Pastor doain anak-anak. Saya kan support mereka untuk bekerja, anak-anak. Mereka ya lumayan bekerja, tapi salah satunya itu yang saya nggak bisa terima itu Pastor, karena nggak ibadah gitu loh. Sama susahnya. Mereka nggak beribadah. Iya, jadi saya tuh berontak terus. Jadi saya tuh kalau nggak ibadah tuh badan saya tuh sakit-sakit gitu. Jadi kan kalau ini kan saya maksain bicara-bicara terus, akhirnya berantem terus di rumah. Kalau udah berantem itu badan saya sakit-sakit terus males, timbulnya saya ini langsung memutuskan untuk saya pindah rumah, meninggalkan anak-anak. Karena dia memilih jalan hidupnya sendiri. Saya nggak kuat lagi, saya juga kan pilih jalan juga. Pengen dengan jalan dengan Tuhan juga. Gitu. Saya tersendat-sendat ini nggak sangka-sangka teman saya tadi bilang sudah 5 tahun saya meninggalkan mereka. Ini saya tadi mulai lagi untuk persiapan Natal. Iya. Ya, kalau tentunya ini rumit memang. Sangat perlu disikapi karena ibadah itu penting ya. Saya sendiri kalau sedang duduk dengan Pak Paulus Eko dan Pastor Fendi, kami sering membahas bahwa jemaat itu yang baru kembali ke gereja itu hanya 30% ya, belum semuanya sadar untuk kembali. Apalagi anak-anak ibu. Tentunya saya lebih muda dari ibu, cuman saya sadar bahwa golongan kami ini suka kurang ajar, Bu. Jadi minta maaf ya, saya mewakili golongan dan golongan umur saya. Kalau memang mau dikembalikan ke fitrahnya, kalau kata umat muslim ya, itu dicabut, Bu, supportmu. Mungkin terlalu nyaman anak-anakmu. Terlalu banyak dialamin, ditolong, diberkati. Sesekali kayak Tuhan, jadi kenyamanannya dicabut. Oke, mama nggak support lah kamu, mama kasih support, malah kalian jauh dari Tuhan, lebih baik mama cabut ini supaya kalian kembali ke Tuhan, cari Tuhan, nanti Tuhan yang tolong kalian. Kadang-kadang kayak gitu juga bagus, gitu, ya, Bu Luciana ya. Iya. Tuhan aja, waktu kita sudah tidak fokus kepada Tuhan, Tuhan dengan sengaja kok kasih kesulitan, kasih ujian, supaya kita fokus kembali ke Tuhan. Gitu. Supaya kita kembali lagi ngelihat Tuhan itu kayak apa, Tuhan bisa tolong saya. Jadi jangan takut untuk memberikan ujian bagi anak, karena itu bagus. Itu ya mungkin solusi, karena saya tahu lah, umur-umur kayak saya itu memang kadang-kadang kalau udah nyaman itu lupa ya. Perlu dicabut sedikit kenyamanan itu. Mungkin begitu, nanti kalau Tante sepanjang kita lagi bahas, ada yang mau udah ingat lagi, bisa nanti bilang saya mau cerita sesuatu, monggo loh ya. Sekarang ya Tante, mungkin itu dulu yang bisa saya kasih. Kalau ada yang mau didoakan, nanti saya minta Pak Gembala untuk doakan anak-anaknya Bu Luciana untuk segera kembali ke jalannya Tuhan. Amin. Tuhan berkati Tante. Bu Magda. Terima kasih, Pastor. Ya, siap Bu. Bu Magda, shalom. Ya, selamat malam. Ada juga Bu Liani. Bu Magda kalau mau bergabung silakan. Puji Tuhan. Bu Liani, piye di rumah Bu Liani? Oh iya, Bu Magda, shalom. Belum di-unmute, Bu. Salam semua, Pak, Bu. Ya, shalom, Bu. Ini kita bahas tentang kesembuhan ilahi malam ini. Bagaimana di Bali, G20? Lagi heboh. Lagi heboh ya. Semoga
keimananmu juga masih heboh juga. Amin. Jadi gimana? Ada yang mau diceritakan? Udah lama kayaknya nggak ikut GIC. Soalnya tadi masih sibuk, telat masuk. Nggak apa-apa, nanti bahannya bisa kita berikan, Bu. Ini bahannya perlu dikoleksi memang, bahan-bahan GIC ini. Sehat ya, Bu? Di Bali aman ya? Semua? Ada yang mau didoakan? Ya, kesehatan jasmani rohani ya, sama keluarga. Biar tetap dipelihara Tuhan. Baik. Kita doakan selalu satu frekuensi ya dengan Tuhan ya. Ya. Tuhan. Sehat selalu, Bu dan Bu Magda. Ini juga ada Bu Liani. Bu Liani ini ya Bu Magda, itu suaminya Ko Lewi itu sekarang sedang dalam proses sembuh total. Puji Tuhan. Ya, Bu Liani betul ya Bu. Sudah dalam proses sembuh total kan ya? Amin. Betul kan ya? Iya. Amin dong. Karena kalau sakit dari Tuhan itu tuntas loh, sempurna loh. Amin. Ya, jadi jangan khawatir ya. Iya. Tadi kan kita kasih membaca tuh. Orang lumpuh itu, orang buta itu didoakan, Tuhan bilang, kelihatan nggak? Ada prosesnya rupanya, Bu. Waktu didoakan tuh, satu sekelebat, waduh, masih kayak pohon Tuhan. Tuhan doakan lagi, Tuhan pegang lagi, setelah itu sembuh total. Jadi bukan berarti Tuhan itu kuasanya separuh-separuh ya, Bu. Amin, Pak. Ya benar. Tapi proses, Bu. Iya. Gitu ya. Semua perlu proses, makanya di tengah-tengah proses itu, terutama Bu Magda juga, ya, Tante Luciana, ya, di dalam proses kita mendidik, kita proses kesembuhan dari Tuhan, jangan ragu dengan Tuhan, ya, harus sepakat dengan Tuhan, gitu ya. Amin. Bu Liani juga harus sepakat dan juga ikuti kata Tuhan, ikuti kata dokter. Iya. Kalau pasiennya bandel, cubit aja Bu. Kalau pasiennya bandel, Bu. Jangan mau makan yang enak di mulut, harus yang enaknya di sehat gitu. Iya benar Pak, mesti dipukul. Jangan dipukul Bu, saya kan bilangnya dicubit. Kalau dipukul benjol Bu. Ini Pak, mau bilang juga, maksudnya ya pasti kan saya harus terima lah. Kalau misalnya kan kemarin udah HD kan banyak resiko yang harus ada kena gitu kan. Ini udah kena ke mata. Prosesnya lumayan cepat sih. Dari awal buram, terus sekarang udah nggak bisa lihat. Cuman ya bersyukur aja sih Pak. Saya percaya Tuhan itu pasti sembuhin. Tuhan Yesus baik. Amin. Tunggu, maksudnya gimana? Maksudnya dari gara-gara HD? Iya. Kan kemarin kan udah di HD kan, udah lumayan lama, banyak 10 kali mah ada ya dari masih DRS. Terus pas pulang kan air kering, lumayan kering lah, udah mulai jalan lagi. Udah bengkaknya mendingan. Sekarang matanya nggak bisa lihat. Sekarang ya harus diterima juga sih kayak gitu, emang udah kena imbasnya gitu lah. Ada banyak pasien ada kan, saya orangnya kan bawel ya, saya tanya-tanya sama teman-teman yang suami kena gimana, kenapa. Kalau HD itu ada nggak pipis atau pipis berdarah atau ya gitu, mata yang ada diabetes nggak lihat, bisa dua-duanya kayak gitu. Sekarang suami udah ada nggak lihat satu matanya sebelah. Tapi kalau setahu saya itu bukan gara-gara hemodialisis ya Bu. Apa, itu nggak lihat ya karena dari gula memang ya? Iya. Itu bukan dari gulanya. Jadi waktu si hemodialisisnya itu menstabilkan semua, rupanya ditemukan darahnya tetap lebih tinggi, manisnya itu. Oh, iya. Sehingga tetap kena ke mata.
Jadi memang itu bukan karena HD, Bu ya. HD itu justru ngebantu. Ini memang matanya sudah lemah karena bertahun-tahun mungkin diabetesnya tidak dikontrol. Maksudnya bukan tidak dikontrol, tidak terkontrol dengan Baik ya, baik. Karena benar. kan kita tentunya kita pakai obat maupun suntik maupun minum itu kan ada keterbatasannya untuk ngecek dampaknya. Iya, Pak. Nah, jadi nggak apa-apa, Bu. Ya, Bahkan ini kesembuhan ilahi itu salah satu poin yang sebenarnya masih direnungkan bersama-sama iya. oleh para sarjana teologi. Itu apa yang terakhir ini, Bapak Ibu, ini tambahan saja. Kesembuhan ilahi itu tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi kalaupun Tuhan tidak sembuhkan, bukan berarti kesembuhan itu tidak ada buat Iya, saya, benar. misalnya. Iya. Jadi itu kesembuhan ilahi tetap tunduk pada kedaulatan Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan tidak mau saya sembuh, Iya. saya nggak akan sembuh. Iya, benar, Jadi Pak. nggak usah khawatir itu, nggak usah khawatir. Dan Iya. di tengah-tengah menjalani proses, Iya. Tuhan akan gantikan sukacita dengan Tuhan gantikan duka cita dengan sukacita. Amin. Tuhan berjanji dia akan gantikan ratapan dengan tarian, katanya. Yang Benar. penting Iya. tampung tangisanmu di kirbat anggurnya Tuhan, Bu. Jadi kalau sudah penuh itu, Tuhan janji ratapan ganti tarian, duka cita ganti sukacita, dan semua yang pahit jadi manis, gitu ya. Yang penting jangan takut untuk berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, Bu. Kalau Tuhan itu berdaulat, dia bilang sembuh ya sembuh. Sekalipun tidak, bukan berarti dia jahat, ya Bu ya. Iya, Semoga Pak. kita bisa sepakat dan kita bisa. Ya itu yang saya beberapa bulan ini sedang muncul terus di hati saya, bahwa orang percaya itu harus satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau enggak, kita akan susah mengerti pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bu Liani, kami berdoa untukmu. Kami ini bukan orang jauh, orang saudaramu sendiri. Kesakitanmu, kesedihanmu, juga kesedihan kami. Jadi jangan khawatir. Justru apalagi Tuhan, Bu. Tuhan itu yang bikin suamimu, ya, yang menciptakan. Jadi yang paling sedih itu sebenarnya Tuhan Yesus. Jadi percayalah, Tuhan Immanuel berjalan dengan. Amin ya. Ya, amin. Tuhan berkati. Nanti didoakan serius oleh Pastor Fendi dan juga Pastor Paulus Eko. Amin. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih, Pak. Kalau katanya orang Medan, menjua-jua, Bu. Jangan sampai patah semangatmu. Iya, amin. Shalom juga untuk Ibu Nani Rita. Puji Tuhan. Shalom. Tadi gelap, sekarang terang. Puji Tuhan. Shalom. Baru dapat gabung karena baru CG ya. Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, Bu. Terima kasih sudah bergabung. Iya, Terutama dalam kaitannya malam hari ini belajar tentang kesembuhan ilahi maupun memang isu-isu global, ya kan? Hari-hari tantangan kita banyak, Bu. Mungkin ada pesan-pesan buat kami atau pesan-pesan buat kita semua saling menguatkan. Maaf baru gabung jadi belum bisa tadi suaranya nyabang ke CG. Baru komsel. Oke, ada yang mau didoakan? Mungkin kita bantu doakan nanti, Ibu Nani. Oh iya, saya tuh ingin gimana ya? Ini kan saya punya bukan kesembuhan tapi sih tanah. Boleh? Boleh, Bu. Pak Oseko itu punya karunia menjual tanah itu, Bu. Iya, kan tanah ketika suami saya dipanggil kan masih urusan dengan adiknya, tapi ini belum selesai, malah dianya istilah
kabur itu loh. Dan saya minta dukungan doa supaya dia bertanggung jawab karena kami sudah bayar sebenarnya. Hanya waktu itu dengan tidak ada kwitansi, dan yang kami bayar itu mbahnya sudah dipanggil Tuhan. Kebetulan suami saya juga, jadi saya tidak ada bukti otentik, tapi saya hanya lewat lisan mulut. Tapi ada bukti juga kalau memang itu sudah kami bayar. Hanya ini terbengkalainya karena yang ngurusi itu di Surabaya, kami di Kartasura. Dan itu kami berulang kali menegur supaya cepat diselesaikan, tapi masih belat-belat. Nah, kami mohon dukungan supaya tanah kami di Kartasura bisa cepat terrealisasi dan pembangunan kami yang ada di Sukoharjo bisa berjalan, karena selama pandemi malah justru berhenti. Alasannya pandemi, dan yang kedua malah justru uangnya malah sudah dipakai yang lain gitu. Dan saya mohon dukungan itu, dan kami bersyukur ketika kami meninggalkan anak kami yang ketiga kemarin, Tuhan anak kami dari seberang ternyata Tuhan jamah dan pulih, jamah dan sudah mengikut Tuhan. Terima kasih. Dan bahkan sekarang baru baru hamil dan baru beberapa minggu, 5 minggu begitu nikah dari orang seberang, Tuhan selamatkan, dan ini sekarang kami mohon dukungan doa. Terima kasih. Siap, akan didoakan nanti, dan semoga tercukupi semuanya nanti, puji Tuhan. Ada Amin. juga Ibu Stella sudah kasih mengenai Ibu Stella, bisa langsung Bu Stella. Shalom, Pastor. Panggilnya apa, Pastor ya? Ini saya baru join dari baru ini pertama kali ikut Zoom. Oke. Dari IPA. Ya. Ini saya mau minta tolong bantu doa buat kesembuhan papa saya habis kecelakaan tabrakan tol. Itu dia mengalami gegar otak, pendarahan otaknya sehingga kena saraf mata ya, jadi seperti anak kecil gitu, nggak bisa bangun dari kasur, cuman respon sih udah kuat gitu, cuman otaknya belum gitu sadar gitu, sudah pulang rumah sih. Sudah dibersihkan semua darahnya otaknya sudah dibersihkan semua darahnya, apa semua sudah? Oh belum, nggak perlu sampai bedah, pakai minum obat aja katanya bisa karena dikit pendarahan otaknya. Tapi karena umur sudah 75 tahun, jadi dia mungkin ya penyembuhannya agak lama. Iya, saya mohon bantu doanya ya, Pastor ya. Namanya siapa papanya? Ya, namanya Pak Unang Hendrawan. Bapak Unang Hendrawan ya? Iya. Oke, kecelakaannya kapan itu? 3 Oktober malam, habis maisong gitu. Melayat dari rumah duka, pas mau keluar pintu gardu tol Meruya, mobilnya nabrak gardu tol itu sampai hancur depannya, bagian mesinnya. Jadi papa saya sih nggak ada luka luar, cuman luka dalam itu, otaknya ada pendarahan itu, jadi ada shock kayaknya ya. Jadi makanya sekarang pulang makan minum masih pakai alat bantu selang sonde gitu dari hidung karena lupa cara makan gitu. Jadi kayak gimana Pak Seko? Diminta Pak Seko bagaimana? Nomor handphonenya Bu Stella? Nomor handphone saya ya? Ya, ditulis saja di live chat ya. Ditulis. Oh iya. Besok. Ditulis tapi ditujukannya langsung ke gereja IHK, Bu. Jadi jangan di everyone, tapi tujukan langsung ke jangan semua gereja orang IHK. ya. Nggak apa-apa. Sebentar Pak, saya agak gaptek nih bentar. Baru pertama kali ikut Zoom gini soalnya. Bingung. Iya. Ke gereja IHK ya. Saya panggilnya Pastor ya ini ya. Pastor Fendi ya. Ya, bukan? boleh.
Ya. Boleh Pastor Fendi. Pastor Fendi ini apa? Ketik aja Bu dia Stella, perlu nanti kita tim pastoral dari gereja IHK akan bantu follow up ke Bu Stella ya nanti. Iya. Kami ini kita doakan, tapi nanti untuk lebih lanjutnya untuk follow up bisa minta nomor telepon Bu Stella ya. Oh iya. Karena papa ya saya nanti kita bisa paling kunjungan suka juga. dengerin ini firman Tuhan. Sebelum kecelakaan kan dia suka biasanya bagian doain tuh kalau ada yang sakit. Sekarang dia sakit gak ada yang doain, kasihan dia. Masa dia doa sendiri udah lupa ingetan gitu. Tinggalnya di mana Bu? Tinggalnya di daerah Puri kah? Di Meru ya, iya. Oh, dekat. Dekat Puri, Oh, dekat. dekatnya sekolah Tunas Muda. Muria Utara, Pak. Oke. Pastor. Oke, Oh, nanti Pastor di segera. Puri ya? Kami di daerah Citra, Bu. Oh ya, Citra dekat ya. Garden. Iya, iya. Dekat, Bu. Ya, cuma 2 kali loncat nyampe, Bu. Tenang, Bu. Kita akan support. Yang penting putar saja terus itu lagu-lagu maupun khotbahnya kepada Bapak yang supaya membantu men-trigger ya. Firman Tuhan yang dia dengar tanpa sengaja itu akan memercikan sedikit di otaknya, itu memercikan getaran-getaran ilahi nanti. Iya. Ya, saya bisa ya. Makasih ya, Pastor. Bisa. Ya. Ya, Bu, tolong dibantu Pastor Fendi untuk itu ya, Bu, untuk apa? Data-datanya Ibu, nomor handphone lah minimal ya. Sudah saya ini chat ke gereja IHK. Ya, Oke, gereja IHK terima kasih. Ya, betul itu admin, betul. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pastor. Jangan patah semangat ya, Bu. Ya, ini udah banyak pergumulan sih. 1 bulan lebih, soalnya kan biayanya juga nggak gitu ini ya, maksudnya biaya juga cukup mahal gitu, nggak ada asuransi. Udah BPJS gitu bagaimana? BPJS ditolak sama pihak rumah sakit Kebonjeruk itu Siloam. Yang nolonginnya lari membawa papa saya itu dari tol itu ke UGD Siloam Kebonjeruk. Jadi dia nggak terima BPJS. Oh, Ibu jangan ke Kebonjeruk. Ibu kalau mau, Ibu ke Primaya Hospital Cikokol, Bu. Oh, Cikokol jauh ya? Atau kalau enggak di daerah situ ya RSUD Cengkareng, kalau enggak Hermina, lalu mungkin Mitra Keluarga Kalideres itu bisa. Kalau Siloam sudah nggak ada kerjasama dengan BPJS, memang. Iya, waktu kemarin 12 hari di ICU nggak sadar kan, koma, belum bangun gitu. Saya kira bakal lewat, katanya papa saya cukup kuat buat bertahan. Mungkin Tuhan masih ini ya, kemurahan Tuhan lah. Bisa kalau lihat mobilnya sih, aduh saya sih udah mikir, aduh pasti udah ini gitu lewat. Tapi waktu itu Tuhan itu deh baik banget, Pastor. Udah mujizat deh, pokoknya papa saya bisa selamat, nggak ada luka sama sekali luarnya lagi. Kaki nggak patah, semua nggak patah, nggak ada patah tulang. Cuman kena di otak aja itu. Ya nggak apa-apa, nanti pasti dipakai Tuhan, nggak apa-apa. Jadi kenalannya Ci Iva ya? Iya, Ci Iva, saya dekat rumah dia. Itu di info, tapi saya telat, maaf ya Pastor, tadi soalnya saya nggak tahu, baru lihat handphone, baru dibuka iPhone. Nggak apa-apa. Kami juga mengundang tiap minggu, nanti gabung terus ya, Bu ya. Iya. Supaya saling belajar, saling menguatkan. Oke. Ya, Terima kasih juga buat Bu Iva yang sudah mengajak temannya. Itulah gunanya kita semua teman di sini, saling support apabila ada yang membutuhkan ya. Baik. Ada juga Pak Niki dan Bu Lydia, bagaimana? Semua baik, Pak Niki? Shalom. Ya, bagaimana dengan Bu Lydia? Semua baik di sana? Baik, Pak Charlton. Si Lydia belum pulang. Belum pulang ya? Iya, masih belum pulang. Lalu terkait kesembuhan ilahi bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Tambahkan sih enggak ya, cuman kalau kesaksian pun juga udah sering sih kalau untuk kesembuhan ilahi ya, terutama kesembuhan diri saya sendiri sih ya.
Udah sih. Cuman saya bingung aja gitu. Oke. Semuanya bukannya apa namanya? Bukannya kebetulan ya, tapi semuanya connected. Saya lagi baca buku ini ya, mendoakan orang sakit gitu. Oke. Oke. Wih, tapi Emang pas semuanya nyambung. iya, kayak nyambung sama pembahasan apa? Pembahasan tema GIC-nya. Gitu. Iya, saya juga pernah. Saya pribadi pernah dikasih oleh Pak Ciputra. Ini hand on hand ya. Jadi ketemu, saya layani persekutuan doa di tempatnya beliau. Dia satu buku dari Andrew Womack namanya. Andrew Womack ini percaya bahwa kesembuhan ilahi tanpa perlu ke dokter. Jadi dia kalau sakit ngomong sama diri sendiri, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, bisa sembuh. Ya itu kan kayak hipnotis diri sendiri. Tapi ya jangan lupa bahwa Tuhan itu ciptakan profesi dokter itu bukan untuk tidak dihormati, ya bisa juga dengan dokter ya. Jadi mendoakan orang sakit bisa juga membawanya ke dokter gitu loh, Pak Niki maksud saya. Ya. Jadi bagus membaca buku. Yang penting nanti kalau ada hasil yang bagus di-sharingkan kepada kami supaya kami juga jadi pintar. Ya. Saya juga baru baca apa Penyaton. Baru juga baca. Siap. Terus saya juga ada minta didoain ya. Mama saya sakit sama mama mertua saya juga sakit hari ini. Oh, jadi dua mama double sakit ya? Iya, sakit panas. Sakit apakah itu? Kalau mama mertua saya badannya panas ya. Saya sih belum lihat ini, nanti habis ini saya mau lihat ke bawah. Terus kalau mama saya nggak enak badan sama batuk-batuk. Mamanya Pak Niki sakit apa? Nggak enak badan juga sama batuk. Nggak enak badan plus batuk. Kalau mamanya Cili dia? Badannya panas. Badan demam. Oke. Iya, demam. Oke, siap. Baik, akan didoakan. Ada juga ini Pastor Rudi. Pastor Rudi, kita banyak tugas untuk mendoakan dan juga mengunjungi sepertinya Pastor Rudi. Ya, shalom hambanya. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Ya, skip dulu. Bagaimana ini tentang Oke, yang penting mari kita rapatkan barisan karena banyak yang perlu kita doakan. Amin. Tetapi kalau saya ke gereja kan Pastor Rudi itu tenang hati saya karena ada Pastor Rudi. Pastor Rudi itu kan ya penting selalu hadir lah, puji Tuhan. Amin. Sehat ya, salam buat Bu Febe dan keluarganya. Ya, Tuhan berkati hambanya. Pak Santo, salam. Mana nih Pak Santo? Ya, salam Pak. Salam. Ya. Salam Pak. Tadi ini lagi di manakah? Lagi di Jakarta, di Tegal atau lagi di rumah Pak? Tadi pulang naik kereta, sempat di Tanah Abang ada gangguan di Parung Panjang, jadi agak telat sampai sini hampir jam 8 hampir jam 8 tadi. Oh, nggak apa-apa, yang penting sehat kan? Ya, puji Tuhan sehat Pak. Sekarang banyak teman-teman kerja saya bilang Manggarai berantakan ya, gara-gara Manggarai ya. Tadi di Parung Panjang. Parung Panjang, baik. Ada pertanyaan atau ada mau nambahkan sesuatu Pak? Oh iya, saya sedikit ya ada kesaksian lama tentang mungkin sekitar 15 tahun yang lalu waktu ya ini saya kesaksian sedikit ya Pak ya. Halo. Salam. Ya, siap. Ya. Jadi gini Pak, Pastor, waktu 17 tahun yang lalu lah ketika almarhum papa saya waktu itu masih sakit, papa saya yang pertama sih. Nah, itu dia mempunyai sakit paru-paru hatinya bengkak, jadi harus dibawa ke China
dan dioperasi, maksudnya dibikin dicangkok. Pada saat itu mungkin ya keterbatasan kami, jadi kita pasrah ya. Papa saya dibawa ke rumah sakit di Pantai Indah Kapuk. Nah, pada saat itu saya belum bergabung dengan HIARKA, dan saya pun sebagai kekristenan juga jarang ke gereja. Dan saya minta kepada Tuhan pada saat itu, memang papa saya yang pertama, saya agak ini gimana ya, iman saya juga, kita semua punya iman, tetapi kembali lagi iman yang seperti apa gitu loh. Pada saat itu saya juga, menurut saya belum bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan pada saat itu, karena saya pun jarang ke gereja pada saat itu. Jadi kembali lagi saya minta kepada Tuhan, belas kasihannya Tuhan, doa saya. Tuhan, saya tahu Tuhan, saya tidak kudus di hadapan-Mu. Saya doanya seperti itu. Pada saat itu ketika papa saya di rumah sakit Pantai Indah Kapuk, saya tutup hordeng, saya sendiri dan berdoa sama papa saya yang sedang sekarat. Saya cuma bilang sama Tuhan, berikan kesempatan kepada papa saya ini untuk berbicara kepada keluarga, berikanlah kesempatan. Hanya itu aja yang saya doakan. Karena saya tahu, iman saya kecil pun tidak ada gitu. Karena ya kembali lagi kepada pribadi saya ini gitu. Saya belum merasakan hidup dalam kekudusan Tuhan gitu. Tetapi puji Tuhan sih, ketika di dalam sekarat itu tiba-tiba dokter datang, dia melihat seperti itu, tadinya dia sudah tidak ada harapan, tapi dokter mengusahakan pada saat itu dengan pakai uap di dalam tubuhnya, itu diuapin gitu badannya semuanya, kayak baju gitu, Pastor. Nah, disitulah Tuhan memperlihatkan gitu, mempertontonkan bahwa ternyata Tuhan Yesus baik, walaupun iman saya kecil pun tidak ada gitu ya. Saya nyadarin waktu itu, ternyata Tuhan baik. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan beri harapan kepada papa saya itu untuk berbicara kembali kepada kami keluarga. Dan Tuhan memberikan kesempatan sih, Pastor, sampai dalam hal mujizat yang itu diberikan dia sampai 4 bulan lah, baru dia menutup mata, Pastor. Itu aja sih kesaksian saja. Cuman saya berharap, jadi gini, menurut saya kadang seringkali orang mengatakan kita punya iman. Jadi bagi saya pribadi sendiri, iman itu menurut saya bisa terjadi kalau kita hidup dalam kekudusan menurut saya. Itu sih. Nah, ini Tuhan berikan kepada saya, menurut saya ini karena belas kasihannya Tuhan kepada saya gitu. Diberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dalam kekudusan. Itu aja sih, Pastor. Kiranya kesaksian ini memberikan kekuatan kita semua. Terima kasih. Amin. Itulah yang disebut kedaulatan Tuhan ya. Jadi sekalipun kita merasa kita kecil dan tidak sanggup, tapi Tuhan itu tunjukkan kuasanya. Jangan patah semangat. Buat siapapun, ada Bu Stella, ada Bu Nani dengan urusan pertanahannya, dan juga Pak Niki di rumah kedua ibu, ya ibu mertua dan ibu itu lagi sakit, ya jangan patah semangat karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Jangan patah semangat semuanya. Betul ya, terutama kalau memang Tuhan mau berbicara melalui kayak Pak Santo dengan melalui bapaknya, ya Tuhan pasti
berikan kesempatan yang terbaik gitu ya. Puji Tuhan. Oke, terlewatkan oleh kita Bu Iva. Bagaimana Bu Iva? Shalom. Wah, lagi nyetok rambut atau gimana nih Bu Iva nih? Oh, saya pikir lagi nyatok rambut. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. ini apalagi Bu Iva ini yang paling ajaib lah ya. Baru ini kan anaknya 2 sehat semua, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang mau ditambahkan kesaksian maupun bagaimana proses selanjutnya atau kebaikan Tuhan apa yang sedang terjadi? Untuk kesembuhan ilahi ya Pak, saya sendiri, keluarga saya terutama ya, itu mengalaminya saat ini. Saat ini mengalami dan puji Tuhan, itu berkat kasih Tuhan kepada kami ya. Saya mau bersaksi untuk papa saya. Papa saya itu agak susah untuk udah lama sekali nggak ke gereja atau apa namanya beribadah gitu. Udah lama sekali, mungkin sebelum COVID pun nggak pernah ke gereja. Cuman itu yang seperti apa namanya, saya percaya di setiap kesusahan kita, kesulitan kita, kesesakan kita, Tuhan itu beracara di dalamnya dan bekerja di dalamnya itu sendiri. Menghadapi setiap kesulitan ya kayak kemarin anak saya sakit, terus apa namanya, pokoknya itu pergumulan kesehatan ya waktu dalam waktu-waktu tahun ini. Tapi Tuhan mempunyai cara sekaligus untuk mengubahkan, memulihkan iman di keluarga saya di tempat ini. Dengan banyaknya kejadian, dengan banyaknya kesulitan dalam kesehatan yang dialami di keluarga ini, Tuhan menjamah papa saya untuk tiba-tiba saya sih berdoa, Tuhan, saya rindu papa saya untuk ke gereja lagi. Saya rindu untuk papa mengalami Tuhan kembali, kasih mula-mula ya kan. Tapi puji Tuhan itu dijawab sama Tuhan dengan kesembuhan anak saya, dijawab. Saya percaya dengan iman bahwa anak saya juga sudah sembuh saat ini dan sangat percaya. Dan terlebih-lebih lagi Tuhan pun menjamah hati papa yang mungkin saya itu mengenal papa saya itu ininya sekeras batu, apa namanya, dibilangnya apa ya, susah, orangnya paling susah, orangnya paling susah. Keras ya. Kalau dia udah bilang A itu pasti nggak akan merubah B gitu kan, gitu kan. Tapi puji Tuhan dengan semua yang kami alami belakangan ini, Tuhan juga menjamah papa saya untuk tiba-tiba pas hari Minggu, beberapa minggu yang lalu, papa saya udah rapi, udah siap, udah kayak ya udah pakai baju kemeja dan segala pokoknya rapi banget, nggak seperti biasa. Terus saya tanya, mau kemana Pak? Mau ke gereja? Aduh, hati saya itu rasanya, ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjawab kerinduan saya. Kerinduan saya adalah papa saya ke gereja kembali, beribadah kembali di gereja. Walaupun di rumah atau dimanapun kita bisa beribadah, tapi itu lebih apa namanya? Kalau saya bilang itu ke gereja itu lebih full lagi gitu loh, lebih full lagi. Kita di sana mengalami hadirat Tuhan yang berbeda daripada kita beribadah di rumah. Kalau di gereja kita puji-pujian, sukacita, menyanyi buat Tuhan, menyembah buat Tuhan, itu berbeda sekali sama kita beribadah di rumah atau berdoa di rumah. Tapi itulah yang Tuhan nyatakan dalam keluarga saya, terutama untuk papa saya kembali lagi ke gereja, beribadah, bahkan bersaat teduh juga. Nah itu untuk kesembuhan iman ini yang maksud. Tapi untuk kesembuhan ilahinya sendiri, saya percaya anak saya sudah sembuhkan. Waktu itu saya
pas malam-malam saya apa namanya, setiap malam itu saya kalau anak saya tidur saya selalu mengurapi anak saya dan mendoakan anak itu. Tapi suatu malam itu minyak urapannya nggak ada, nggak tahu jatuh di mana atau terselip di mana. Tapi ada hikmat Tuhan yang yang masuk ke dalam hati saya. Bukan hanya dengan minyak urapan kamu bisa mengurapi anakmu, tapi kamu dengan iman percayamu kepadaku saja itu sudah cukup. Itu yang saya dapat waktu itu. Cuma ya bukan berarti untuk nggak harus ada minyak urapan, bukan. Tapi itu kita tidak harus mengadakan sesuatu media yang harus kita pakai, yaitu minyak urapan atau apapun. Tapi kalau ada ya boleh gitu loh kan. Kalau ada boleh, tapi kalau nggak ada tidak mengharuskan. Imanmu pun bisa menjadi media untuk untuk percaya kamu kepada Tuhan, menyembuhkan anak kamu. Itu yang saya dapat. Dan puji Tuhannya, Tuhan itu bekerja luar biasa, yaitu dengan pemulihan iman papa saya, pemulihan anak saya yang saya imani itu udah sembuh total, udah sembuh sempurna Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Itu saya imani. Dan Tuhan sendiri pun memberikan siram setiap hari. Tuhan siram, bukan Tuhan siram yang gimana, saya pun harus melakukannya. Kalau saya tidak berbuat apa-apa, walaupun tapi kita yang tidak berbuat apa-apa itu sama saja gitu. Semuanya kan dari iman, semuanya dari hati kita. Ya kembali lagi saya mengucap syukur, Tuhan itu baik dengan semua kejadian yang Tuhan izinkan terjadi atas keluarga saya, atas anak saya, atas papa saya. Semuanya itu baik, semuanya itu sangat baik, dan pada akhirnya indah pada waktunya. Itu yang saya rasakan, kebaikan Tuhan luar biasa. Itu aja, pasti Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Sang ayah sudah kembali ke gereja. Ya, kita doakan terus biar segera menjadi sebuah kebiasaan baik ya ke gereja ya. Puji Tuhan, juga jangan patah semangat, segera keluarga Iva selalu ditolong Tuhan. Jadi kemarin itu hanyalah ujian kesetiaan ya. Puji Tuhan. Jadi sudah hampir mendekati jam 9. Saya serahkan kembali kepada Pastor Fendi untuk mulai mendoakan teman-teman kita. Pastor Fendi, memberkati. Oke, terima kasih Pastor Charlton. Mungkin Pak Gem mau ada tambahan sedikit atau? Oke, shalom teman-teman. Suara saya clear. Saya hanya mau menambahkan satu kesaksian yang saya alami saja, dan satu bukti medis bahwa kesembuhan ilahi itu benar-benar ada ya. Cuman teman-teman perlu perhatikan bahwa Tuhan itu kalau menyembuhkan itu, tadi Bu Gem juga sudah ingatin melalui firman Tuhan, Tuhan kalau menyembuhkan itu tidak separuh-separuh. Lalu Pastor Charlton tadi juga berkata bahwa seperti itu juga Tuhan menyembuhkan, ya, tidak dicicil, tidak dikredit, lunas. Tapi kalau memang kita berdoa lalu Tuhan tidak sembuhkan fisik kita, tidak persoalan, ya. Kan tubuh itu berasal dari tanah. Kita berdoa, kalau memang Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Tetapi iman yang kita miliki, ketika kita berkata dengan iman sungguh-sungguh, pasti mujizat terjadi. Peristiwa ini, saudara tahu, menimpa saya juga beberapa tahun yang lalu. Mungkin saya akan share, ya. Gimana saya taruh tadi? Bentar. Nah, ini terjadi pada waktu
tahun 2020, tepatnya tanggal 26 Agustus. Ini adalah hasil dari MRI, di mana syaraf belakang saya itu kecepit ya, dan dokter berkata harus dioperasi gitu ya. Nah, Bu Nani itu kakak tingkat saya, ya Bu Nani juga tahu bagaimana kalau tulang belakang itu syarafnya yang kecepit itu lalu dioperasi itu akibatnya itu hanya ada 2, kalau nggak sembuh ya lumpuh gitu ya. Itu aja. Dalam kekhawatiran saya berdoa dan saya mencari Tuhan, ya, dan saya berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu saya pegang, dan suatu hari saya bangun tidur, karena ini sakitnya luar biasa, setiap malam saya nangis, ya. Dikasih painkiller, dikasih apa segala macam, kalau reaksi dari obat itu habis, ya sakit lagi gitu ya. Dipakai miring sakit, dipakai terlentang sakit ya, dipakai duduk sakit gitu ya. Tapi suatu hari waktu saya mau bangun, saya lupa kalau saya sakit karena saya ketiduran, dan pagi-pagi saya mau ke belakang ya. Lalu saya lupa gitu ya kalau saya sakit, tiba-tiba saya berdiri ya, bangunnya tuh berdiri gitu. Sakitnya luar biasa sampai saya nggak tahan, dan akhirnya saya jatuh terduduk di ranjang saya. Nah, waktu saya jatuh terduduk karena nggak kuat nahan sakitnya itu, seperti ada suara ya di tulang belakang saya itu kerak gitu ya. Ternyata itu cara Tuhan, ya saya nggak tahu apa Tuhan mengurut saya, apa Tuhan mendorong saya, apa itu kebetulan, tapi yang jelas Tuhan menyembuhkan saya dengan sempurna, dan sampai hari ini syaraf saya ini enggak kenapa-kenapa ya, enggak sakit ya, dan enggak perlu operasi. Karena Tuhan yang mengoperasi dengan cara ajaib. Saya kira itu tambahan saya, dan itu adalah bukti, ada bukti medisnya ya. Ada bukti medis yang bisa dipertanggungjawabkan sembuh atau tidak. Saya enggak kenapa-kenapa, itu tahun 2020 ya. Dan luar biasa Tuhan menyembuhkan ajaib ya. Kalau saya disembuhkan Tuhan, anaknya Bu Iva disembuhkan Tuhan ya, dan yang lain-lain disembuhkan Tuhan, saya yakin Tuhan yang sama itu yang kita sembah dalam nama Yesus itu sanggup menyembuhkan kita. Persoalannya adalah mari kita punya iman. Gitu ya. Kalau kita punya iman sungguh-sungguh, pasti kata Alkitab tidak ada yang mustahil itu bukannya isapan jempol ya. Itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang penting tetap percaya dan jangan lari ke dukun, jangan lari ke paranormal, jangan pengobatan-pengobatan alternatif dengan tenaga dalam. Tahukah bahwa tenaga dalam itu ada bagian jiwa, ya, karena waktu tenaga dalam itu disalurkan ke tubuh seseorang, maka yang menyalurkan itu sedikit jiwanya itu masuk ke dalam jiwamu, ya. Kalau satu orang enggak apa-apa, tapi kalau ini banyak orang yang menyalurkan tenaga dalam, maka di dalam jiwamu itu akan terjadi confuse, ya. Banyak perkataan-perkataan yang itu bukan berasal dari dirimu sendiri, dan nanti akan parah sekali kalau kamu menghadapi satu persoalan ya yang harus ada hubungannya dengan satu keputusan, ya. Karena memutuskan bagaimana itu yang ngomong itu banyak sekali dalam jiwamu. Nah, ini namanya dulu kita belajar tentang namanya pecah jiwa. Ya. Kalau pecah jiwa itu banyak suara-suara itu seperti kita orang jadi linglung begitu ya. Jadi tidak usah dari pengobatan alternatif. Kalau memang imannya belum kuat, membutuhkan tenaga medis, silakan datang ke dokter, ya, datang ke bidan, ya boleh, ya, tapi jangan datang ke paranormal, ya, dan itu hanya akan membuat iman kita menjadi lemah. Saya buktinya, ya, saya mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak akan saya pernah lupakan seumur hidup. Ya, dokter berkata harus dioperasi. Di Jakarta saya sudah tanya, operasinya 250 juta. Saya tanya sama dokternya, ditanggung sembuh atau tidak? Ya, dokternya jawab sambil tertawa, sembuh tidak ditanggung. Ya, jadi tapi dalam Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan, tidak ada sisa sakit penyakit, sembuh sempurna. Saya kira saya hanya menegaskan bahwa kesembuhan ilahi yang dikerjakan oleh Tuhan itu ya dan amin, karena kuasa Tuhan
dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. Mari Pastor Fendi dilanjutkan dengan mendoakan. Oke, baik teman-teman, terima kasih Pak Gem, terima kasih buat partisipasi teman-teman karena waktu sudah terbatas. Kita sama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Silakan bagi teman-teman yang mau didoakan juga yang menyusul bisa menuliskan di kolom chat. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa untuk beberapa pergumulan dari sahabat-sahabat yang tadi sudah menitipkan doa ya. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar tentang kesembuhan ilahi. Kami percaya dengan iman percaya kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kuasamu tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan masih melakukan mujizat, maka hari ini Tuhan juga masih melakukan mujizat, dan kesembuhan itu adalah gratis karena kami punya iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami membawa doa kami malam hari ini. Yang pertama untuk kesehatan Pak Lewi, Tuhan, kalau Pak Lewi kesehatannya untuk matanya semakin menurun, kami berdoa kiranya malam hari ini belas kasihan Tuhan turun atas Pak Lewi, dan kiranya Tuhan Yesus menjamah, memberikan anugerah, memberikan kesembuhan. Kami percaya Pak Lewi disembuhkan Tuhan, sakit diabetesnya dipulihkan, dan matanya kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bu Nuni, untuk proses jual beli tanahnya, kiranya Tuhan juga tolong, Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan pertolongan, daripada Tuhan Yesus. Kami percaya proses jual beli tanahnya semuanya Tuhan berikan kemudahan, berikan anugerah buat Bu Nuni dan juga keluarganya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk mamanya Cilidia dan juga mamanya Koniki yang saat ini sedang tidak enak badan dan mengalami demam. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya biluh-biluh Tuhan Yesus memberikan kesembuhan buat mamanya Cilidia dan juga mamanya Koniki. Malam ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk papanya Cistela yang bernama Pak Unang Hendrawan yang habis kecelakaan 3 Oktober yang lalu. Tuhan Yesus, kami minta anugerah dan belas kasihan Tuhan juga turun atas papanya Cistela, Pak Unang Hendrawan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan papanya Cistela. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini anugerah Tuhan menjamah kondisi daripada Papa Stella yang kami percaya Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa dan pelanggaran. Kami percaya segala kelemahan tubuhnya Tuhan Yesus jamah. Kami percaya otaknya disembuhkan dan tidak ada lagi pendarahan. Kami percaya sel-sel syaraf yang mati Tuhan berkati. Kami percaya semuanya normal, semuanya baik, semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan mendengarkan kesaksian bahwa papanya Cistela disembuhkan Tuhan dan menjadi kesaksian buat orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, yang dulu melakukan mujizat dan sampai sekarang Tuhan pun masih melakukan mujizat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Magdalena, untuk kesehatannya yang ada di Bali. Kami berdoa, biarlah kasih anugerah Tuhan juga memelihara kehidupannya. Kami percaya apa yang dikerjakan Bu Magdalena di Bali, Tuhan berkati, Tuhan juga pelihara dengan ajaib. Kami juga berdoa untuk anaknya, Tante Luciana, yang rindu keluarganya dipulihkan Tuhan. Rindu anaknya juga kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Kiranya malam hari ini dengan iman percaya dari Tante Luciana dan juga bersama dengan kami rekan-rekan, kami membawa iman kami berdoa biarlah Tuhan ketuk hati mereka, hati anak-anak Tante Lucy untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selama ini memberkati dan memulihkan kehidupan semua anak Tante Luciana. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami sungguh diberkati lewat ibadah, lewat kebenaran firman, lewat ujian dan penyembahan, dan juga kesaksian-kesaksian yang meneguhkan iman percaya kami untuk tidak meninggalkan Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun permasalahan kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus
selalu senantiasa menyertai kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Tuhan yang memberikan jalan keluar di saat kami menghadapi jalan buntu. Dan kami percaya Tuhan jugalah yang memberikan kami kesembuhan ketika kami mengalami kelemahan fisik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami rindu sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Silakan Pak Gem untuk doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita, tadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat-sahabatku, kekasih Tuhan yang luar biasa. Kesembuhan ilahi telah menjadi milik kita malam hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kita disembuhkan dari segala macam sakit penyakit, baik itu sakit penyakit secara medis, sakit penyakit secara jiwani, dan sakit penyakit secara rohani. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gem. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Pak Gembala, Pak Paulus. Baik, terima Pendi. kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pastor Selamat malam. Charlton. Terima kasih teman semua.